Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, di video kali ini kita akan melanjutkan tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 5. Baiklah, sebelumnya mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo menulis. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada 4 gambar. Bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas atau gambar di samping. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. Jadi cara mengerjakannya adalah dengan kerja kelompok. Ya, menceritakan setiap gambar yang ada. Nah, kemudian nanti hasilnya kalian boleh tulis di sini ya. Contohnya seperti ini. Gambar 1 yaitu menceritakan suatu hari Udin, Beni, dan Edo sedang bermain di pantai. Mereka sedang bermain membuat istana pasir. Kemudian gambar kedua, sesudah bermain mereka merasa lapar. Udin dan Beni mencuci tangannya sebelum makan. Tapi Edo tidak mencuci tangan, malah langsung makan. Kemudian gambar yang ketiga, mereka bertiga makan dengan lahapnya. Gambar keempat, sampai keesokan harinya Edo tidak masuk sekolah. Edo terbaring di kamar tidur karena sakit. Sepulang sekolah, Udin dan Beni menjenguk Edo. Ternyata Edo sakit diare. Nah, anak-anak tahu tidak apa penyebab Edo sakit? Iya, karena ketika setelah bermain, Edo tidak mencuci tangan ya. Kemudian langsung makan makanan yang tersedia. Jadi sebaiknya untuk menjaga kesehatan, kita tidak lupa selalu mencuci tangan sebelum makan. Karena apa? Karena kalau tangan yang kotor akan membawa bibit-bibit penyakit sehingga menimbulkan sakit. Nah, anak-anak, ini kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Ini hanya sekedar contoh. Ayo berdiskusi, perhatikan kembali gambar seri di depan ya. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Ya, dalam hal ini adalah Edo ya. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Ya, contohnya Edo sakit karena setelah bermain pasir dalam keadaan tangan yang kotor, dia langsung makan tanpa mencuci tangan dengan bersih terlebih dahulu, sehingga kuman mudah masuk ke dalam tubuh melalui tangan yang kotor. Ayo bercerita aturan sebelum makan. Nah, di sini sudah tersedia ya makanannya. Di sini Siti
mencuci tangan sebelum dia makan. Kemudian Siti berdoa terlebih dahulu. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Ya, anak-anak, diketahui bahwa lalat itu suka sekali dengan tempat-tempat yang kotor. Nah, apabila setelah dari tempat yang kotor, lalat hinggap di makanan kemudian bertelur, nah inilah yang akan menjadi bibit-bibit penyakit. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan ya, menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, jadi makannya jangan terlalu banyak ya. Ambil makanan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Menjaga kebersihan serta berdoa sebelum dan sesudah makan. Berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Kalian boleh menceritakan kebiasaan kalian ya sebelum makan. Ini contohnya. Sebelum makan biasanya aku mencuci tangan pakai sabun. Aku mencuci tangan menggunakan sabun hingga bersih. Setelah itu aku duduk di meja makan. Aku mengambil makanan secukupnya dan tidak berlebihan. Lalu tak lupa aku berdoa sebelum makan. Bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Ya, kebiasaan makan yang baik yang sulit aku lakukan adalah makan sayur. Aku belum terbiasa makan sayur. Nah, ini adalah problem anak-anak ya. Biasanya anak-anak susah untuk makan sayur. Nah, bagaimana melakukannya agar menjadi suatu kebiasaan dan kalian bisa makan sayur? Seperti diceritakan di contoh ini, untuk membiasakan makan sayur biasanya ibu membuat makanan yang menambahkan sayur di dalamnya seperti perkedel dicampur wortel atau bakwan sayur dan lain-lain. Ayo berlatih anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan, ya dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan
oleh beberapa perusahaan. Nah, ini dia tabelnya ya. Perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1.200 kotak. Perusahaan B, 3.000 kotak. Perusahaan C, 4.800 kotak. Perusahaan D, 3.250 kotak. Perusahaan E, 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Ya, perusahaan C ya. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak yang paling sedikit setiap bulan? Ya, perusahaan A. Contoh, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Berarti ini ditambah ya. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan perusahaan A ditambah dengan perusahaan D. Jadi, tadi perusahaan A 1.200 dan perusahaan D 3.250. Lalu ditambah ya, hasilnya adalah ya, seperti ini. 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. Jadi, hasilnya 4.450. Ya, 4.450. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah seperti tadi ya. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya. Lalu jumlahkan sesuai kelompok. Cara menyelesaikan: perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya, ya tadi kita sudah menghitungnya 4.450. Selesaikan soal-soal berikut ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Ya, 1.200 ditambah 3.000 sama dengan 4.200. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Yaitu 3.000 ditambah 2.200 sama dengan 5.200. Nah, yang nomor 3 ini 1.200 ya, ya perusahaan yang A, kemudian perusahaan yang E-nya 2.200, hasilnya 3.400. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Ya, 3.000 ditambah 4.800 sama dengan 7.800. Kemudian berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Ya, 1.200 ditambah 4.800 sama dengan 6.000. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.